السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن وشهر الصيام للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, para shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salam semoga tersurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat, khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita pertahankan dan kita perkokoh ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, tentu dalam arti yang sesungguhnya, yang menurut ulama salafun salih, yakni imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahiyah, laksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang telah Allah larang buat kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, para shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah satu di antara keutamaan yang dikhususkan Allah untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Utsman bin Ahmad bin Hasan As-Sakir di dalam risalahnya pernah menuliskan sebuah riwayat di mana di saat Allah berbicara dengan Nabi Musa di zamannya, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut umatnya Nabi Muhammad dengan anugerah khusus dari Allah. Inni a'taitu ummata Muhammadun nurraid kaila yadurruhum zulmatan. Sesungguhnya aku memuliakan atau memberikan, menganugerahkan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan dua cahaya, di mana dua cahaya ini kelak akan mampu menolong dan membantu serta memberikan syafaat pada umatnya Muhammad ketika mereka menghadapi kegelapan, dua kegelapan yang begitu hebat. Lalu Musa bertanya, dua cahaya itu apa ya Rabb? Allah menjawab, nurul Quran wa nurul Ramadan, yakni cahaya Al-Quran dan cahaya bulan suci Ramadan. Wa qala Musa mazulmatan ya Rabb. Lalu Musa bertanya kembali, apa dua kegelapan yang dahsyat yang bakalan mereka hadapi? Qala Allah Ta'ala zulmatal qabri wa zulmata yaumal qiyamah. Allah menjawab, dua kegelapan itu adalah yang pertama kegelapan alam kubur dan yang kedua adalah kegelapan hari kiamat.
Dari riwayat ini, maka adanya Ramadan dan Al-Quran adalah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan buat umatnya Muhammad, dan bahkan kelak ketika kita semuanya menghadapi alam kubur dan merasakan alam kiamat yang gelapnya begitu dahsyat luar biasa, diciptakan dan dikisahkan di dalam berbagai literatur Islam. Maka dari itu sangat beruntunglah kita jika pada masa kini kita masih melakukan dan memanfaatkan cahaya Ramadan dan cahaya Quran untuk kita lakukan dan kita amalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya Ramadan itu, inti dari perintah-perintah yang Allah berikan dan Rasul sunnahkan kepada kita, salah satu fungsinya adalah selain la'allakum tattaqun, adalah menjadikan kita manusia yang kembali kepada fitrah atau kesucian kita sebagai manusia. As-siyam, perintah puasa, fardu ain hukumnya buat setiap orang Islam. Endingnya adalah muttaqin, agar supaya membentuk kita menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan sunnah seperti salat sunnah tarawih, yang kata Rasul, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang mendirikan salat malam khusus untuk Ramadan, ulama berpendapat salat malam yang dimaksudkan adalah salat sunnah tarawih. Jika didirikan atas dasar iman dan mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Lalu lebih dahsyat lagi, di Ramadan memiliki keutamaan bahwa ada satu malam yang malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Turunnya ayat-ayat ini memiliki asbabun nuzul yang beragam. Jika kita lihat sumber-sumber dalam literasi Islam, maka kita bisa temui dan kita jumpai berbagai macam sumber yang berbeda pendapat tentang hal itu. Satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Al-Wahidi, yang dimana menyatakan dan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang lelaki dari Bani Israel yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kaum muslimin merasa kagum perihal lelaki yang berjihad tersebut. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar 1-3. Di sumber yang lainnya kita temukan bahwa jaa Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Jibril pernah mendatangi baginda Rasul. Lalu Jibril menceritakan tentang kisah perjuangan jihadnya seorang nabi yang kelak dikumpulkan di dalam surga pada golongan dan taraf nabi dan rasulnya Allah, yang dia akan datang di akhir kali setelah semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini berkumpul. Dia terakhir sambil membawa senjatanya yang terbuat dari rahang unta yang begitu besar, dengan tubuh tegap yang tinggi, dan dengan rambut yang panjang sampai melebihi bahunya. Para nabi dan rasul yang terkumpul di surga kali itu kemudian melihat nabi ini dengan kondisi situasi seperti itu. Mereka tertawa gembira. Dikisahkan siapakah dia? Dia bernama Sam'un Al-Ghazi. Di mana Sam'un Al-Ghazi dihadapkan kepada penguasa yang saat itu adalah penguasa yang zalim, penguasa yang kufur dan musyrikin, yang beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah, meluruskan pendapat sang raja zalim tadi, yang pada akhirnya muncul peperangan, bahkan kezaliman terjadi pada diri Sam'un Al-Ghazi, yang pada akhirnya singkat kata singkat cerita, Sam'un Al-Ghazi tertangkap lalu dianiaya, matanya dibutakan, tubuhnya diseset-seset dengan dahsyat luar biasa. Pada saat Sam'un Al-Ghazi menghadapi penganiayaan yang begitu dahsyat, dengan tidak ada upaya dan juga kekuatan selain kekuatan dari Allah, Sam'un Al-Ghazi berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan setelah itu untuk berjihad di jalannya, yaitu usia 1000 bulan lamanya. Mendengar ini, para sahabat kemudian memohon kepada Rasul dan bertanya, bisakah kami umatmu ya Muhammad meraih usia yang begitu panjang, di mana usia itu bisa kami lakukan untuk selalu berjuang, berjihad untuk ajaran agamamu ya Rasul. Kemudian turunlah ayat surah Al-Qadar ayat 1-5 ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai sumber jika kita buka, lalu kita perhatikan, ada beberapa catatan penting yang bisa kita ambil. Bahwa yang pertama, Lailatul Qadar itu masih terus ada hingga hari kiamat. Yang ini menandakan bahwa siapapun kita, kondisi apapun diri kita, berstatus sosial apapun kita ini, kalau kita mengimani Allah dan Rasulnya, kalau kita masih beragama Islam, maka memiliki kesempatan untuk mendapatkan malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Yang kedua, bahwasanya kita dianjurkan untuk menanti dan mencari Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan pada malam-malam harinya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengimani dan meyakini petunjuk apa yang diberikan oleh baginda Rasul. Satu di antaranya, beliau pernah menyampaikan
bahwa malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan dan Allah berikan untuk umatnya di malam-malam ganjil di 10 hari Ramadan terakhir. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari catatan-catatan penting ini, maka mari sama-sama kita tetap bersemangat diri untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, terkhusus ibadah-ibadah yang memang dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita berdoa semoga apa yang sudah kita kerjakan ibadah-ibadah di Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sisa-sisa beberapa hari ke depan menjelang Ramadan berakhir, tibanya 1 Syawal, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah-ibadah selama Ramadan di tahun ini sampai kita meraih kemenangan di tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Bahkan kita berharap Allah bisa panjangkan umur kita sampai berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والكرامة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في غزة. اللهم انصر الإخوان المجاهدين في إيران وكل زمان ومكان، إنك على كل شيء قدير. بارك اللهم في شهر رمضان إنك سميع عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.